Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ashrun Mujibatun lin Najah, 10 kiat untuk menggapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat, karya Syekh Abdul Razzaq hafidhahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah masuk pada poin yang terakhir, Al-Mujibul Ashir, sebab atau poin yang ke-10 untuk meraih kesuksesan keselamatan dunia akhirat. Syekh Abdul Razzaq mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang, mencegah dari kemungkaran. Ini beliau masukkan pada poin yang terakhir pada kitab beliau ini, amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar, kata beliau, min sya'airil islamil azimati wa a'malihil jalilah. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan syiar Islam yang besar dan juga amal yang sangat agung mulia. Wasimami najatin lil ummah, dan kunci mendapatkan keselamatan umat ini. Wal min a'dami mujibati najatiha minal halak. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebab yang terbesar untuk mendapatkan keselamatan dari musibah. Karena dengan amar ma'ruf nahi munkar akan tanhasirul munkarat, akan berkurang kemungkaran, keburukan. Dan kalau kita perhatikan, ya, ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf menyeru, mengajak kepada kebaikan. Nahi munkar mencegah, melarang dari keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Dan di sini yang disebut dengan al-ma'ruf, amar ma'ruf. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang baik di dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seluruh ketaatan adalah perkara yang ma'ruf. Jadi kalau menyeru kepada kebaikan, maksudnya kebaikan ini adalah kebaikan sesuatu yang ma'ruf, yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah ma'ruf. Sedangkan perkara yang munkar adalah perkara yang diharamkan oleh syariat Islam di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya seorang mengetahui ini perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, maka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Begitu pula seorang mengatakan ini perbuatan munkar, perbuatan maksiat, keliru, ini juga dari Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Bukan timbangannya itu ya, kebiasaan masyarakat, banyaknya orang yang melakukan, ini bukan ukuran kebenaran di dalam agama Islam. Banyak yang melakukan belum tentu benar, sedikit yang melakukan ya belum tentu salah. Tidak ada kelaziman kalau banyak yang melakukan berarti benar, kalau sedikit yang melakukan berarti salah. Ini tidak seperti itu perkaranya. Dan hal ini yakni ukuran kebenaran ditimbang dari banyaknya orang yang melakukannya, mengamalkannya, ini masih diyakini, dipercayai oleh sebagian ya, kaum muslimin wal muslimat. Ketika waktu itu saya pernah bertanya kepada jamaah ya di tempat lain, kira-kira ini kita mau mengikuti Islam yang mana? Karena banyak sekali perpecahan yang ada dalam tubuh Islam. Kita mau ikut yang mana? Langsung otomatis ada yang menjawab, bahkan banyak yang menjawab, kita ikut yang banyak, insya Allah benar. Nah gitu tuh. Ikut yang banyak, insya Allah benar. Berarti pemikiran sebagian kaum muslimin ini masih ada yang keliru, kurang pas. Ukuran kebenaran itu bukan pada kuantitasnya, banyak atau sedikitnya. Ya, tidak ada hubungannya. Bahkan bisa jadi loh ya. Yang sedikit itulah yang dia di atas kebenaran. Ya. Bisa jadi seperti itu. Karena ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang itu dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akidahnya, ibadahnya, manhajnya, muamalahnya, ya, keluarganya, sosial, politiknya, maka dia disebut Ahlussunnah wal Jamaah, seorang muslim yang baik, seorang salafi atau salafiyah. Bukan pada banyaknya orang yang melakukannya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, kalau enggak salah, perkataan beliau adalah bagaimana itu, engkau adalah termasuk Ahlussunnah wal Jamaah ketika engkau mengikuti Al-Quran dan Sunnah meskipun engkau sendirian. Kurang lebih seperti itu. Ini pemahaman para ulama kita, pendahulu kita. Memahami yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati adalah dia yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah meskipun dia itu bersendirian. Oh, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebut dengan al-jamaah, yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah adalah apabila seorang itu dia mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah meskipun dia seorang diri. Berarti ukurannya itu pada dia itu mengikuti atau tidak, sesuai atau tidak dengan agama Islam yang hak, bukan pada banyaknya pengikutnya. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Ahlussunnah wal Jamaah yang termasuk
Orang pengikut Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia yang mencocoki kebenaran meskipun dia seorang diri. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, kita bisa mengetahui sesuatu itu baik, ma'ruf, ini dari Al-Quran dan Sunnah. Kita mengetahui ini perbuatan buruk juga dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan ukurannya masyarakat, bukan ukurannya banyaknya yang melakukannya, bukan ukurannya ini yang tersebar kan sudah seperti ini dari dulu, bukan itu. Mohon maaf, sebagian masyarakat kita ini ketika ada orang meninggal dunia, kemudian ada ritual-ritual tertentu, hari kesekian, kita bisa menghukumi ini hal baik atau buruk. Itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Senantiasa kita bercermin, yang dijadikan timbangan ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan pada banyaknya masyarakat. Wah, ini kan masyarakat banyak melakukan, berarti pasti benar. Jawabnya tidak pasti, jawabnya belum tentu. Senantiasa timbangan kebenaran ini pada Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Dan ketika ada amar ma'ruf nahi munkar, dan juga nahi munkar melarang mencegah dari kemungkaran, ini sudah ada kaidah-kaidahnya nanti. Hendaknya seorang itu mencegah kemungkaran, di antara kaidahnya dia memastikan sesuatu yang akan dia larang adalah benar-benar perbuatan yang mungkar, perbuatan keliru, perbuatan salah. Yang dia ingkari adalah perbuatan salah, jelas salah. Misalnya orang mengkritik, mengingkari seorang perempuan bercadar. Loh, kenapa diingkari? Menurut dia itu adalah perbuatan keliru, harus dicek dulu. Bercadar, mengenakan niqab ini mungkar apa tidak gitu loh ya. Kalau itu bukan munkar, maka tidak boleh diingkari, hukumnya haram bahkan. Jangan kita mengingkari perbuatan yang tidak munkar. Begitu pula perkara yang ma'ruf, kita juga menyeru, mengajak, ini perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini perlu diperhatikan. Kita mengetahui ini baik, ini buruk, timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, itu akan berkurang kemungkaran otomatis karena ada yang mengingatkan. Dan akan banyak kebaikan dan akan menjadi luas keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua akan memberikan pengaruh yang baik bagi seorang hamba dan masyarakat. Ya, kebaikan itu sangat besar, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ini nanti juga ini hal yang sangat dibutuhkan. Saya berikan sedikit contoh amar ma'ruf maupun nahi munkar. Di antaranya barangkali saya sendiri yang mengajar di Pondok Pesantren Ar-Rasyad yang Bogem Gurah Kediri. Santri kita itu, bahkan anak kita sendiri loh ya. Ketika dia itu katakanlah melakukan kesalahannya berupa terlambat sholat berjamaah secara berulang-ulang. Sebenarnya enggak sibuk, sebenarnya bisa hadir tepat waktu, tapi karena ngobrol, karena santai gitu ya, karena apalah aktivitas yang lain yang sebenarnya bisa ditinggalkan, akhirnya dia itu terus-terusan mengulangi. Faidah dari nahi munkar di sini adalah santri itu, anak itu kalau tidak diingatkan, maka dia itu ya kayaknya susah mau berubah atau bahkan nggak berubah. Tapi kalau ada teguran, dia baru ngeh, baru paham. Padahal bukan berarti dia nggak tahu loh ya. Seorang
santri misalnya, dia sholat jamaah kok terlambat terus, ini kan nggak baik. Bahkan kalau nggak ada urusan, nggak ada perkara yang penting, dia bisa hadir tepat waktu, padahal bahkan sebelum azan atau sebelum iqamah, tapi dilakukan terus menerus. Itu kalau nggak ada nahi munkar, santri kalau nggak dibilangi, anak kita kalau nggak dicegah, maka dia biasanya terus menerus. Ini masih ya ciri-ciri anak gitu ya. Dia masih anak-anak kecil istilahnya, atau remaja yang belum mantep ya, masih ya istilahnya memiliki darah yang panas, semangat besar dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang mengarahkan, ya dia akan jadi terus seperti itu gitu ya. Bukan berarti nggak tahu santrinya, tapi ketika ditegur itu kayaknya baru ngeh. Oh iya ya, ya saya sudah tahu sebenarnya, tapi kok melakukan terus menerus. Alhamdulillah ada yang menegur. Nah seperti itu. Begitu pula anak kita, kalau nggak dikasih tahu, apalagi anak-anak kecil, nggak bakal tahu kayaknya itu. Dan ngasih tahu itu bukan sekali dua kali, mungkin ratusan kali itu kita ngasih tahu. Ini terus menerus sampai dia mengetahui ini boleh, ini nggak boleh. Karena diantara pondasi mendidik anak adalah perintah dan larangan. Harus ada perintah, harus ada larangan dalam mendidik anak. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan pada yang baik-baik dan melarang dari yang buruk-buruk. Ya, tidak benar metode yang digunakan oleh ala orang-orang barat. Mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh anak kecil itu dilarang. Tidak, dalam Islam pondasi mendidik anak adalah kita memerintahkan, kita juga melarang sesuai dengan kadar porsi yang dipahami oleh anak, seperti itu. Dan dalil untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sangatlah banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang lainnya. Kalian beramar ma'ruf dan kalian bernahi munkar. Ini pertama kali ayat ini turun adalah kepada para sahabat dan juga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ini mengajak bicara kuntum, kalian. Kalian itu kata ganti orang kedua. Jadi mengajak bicara seorang, mukhatab, kalau bahasa Arabnya mukhatab. Bahasa Indonesianya ya, orang kedua. Orang kedua itu yang diajak bicara. Orang pertama yang ngomong, orang yang ketiga, orang yang tidak diajak bicara atau tidak ada. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik generasi. Kalian sebaik-baik umat yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ciri-ciri disebut mereka itu orang yang terbaik, manusia terbaik, generasi terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang, mencegah dari kemungkaran. Satu lagi, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwasanya ayat ini turun pertama kali kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Apa definisi sahabat? Bukan konco loh ya. Sahabat secara syar'i, konco, temen, apa lagi nih? Mas sahabat ini sering saya ulang-ulang di mana-mana ini. Siapa yang bisa? Bismillah. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan dia dalam kondisi beriman dan meninggal dunia di atas keimanan. Minimal ada 3.
Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam secara langsung, bukan ngimpi loh guys. Bukan ngimpi, berjumpa dengan Rasul langsung. Dia hidup, Rasul juga hidup, ketemu meskipun sebentar. Yang kedua, bertemunya itu dalam kondisi beriman. Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, sahabat atau bukan? Bukan, karena beriman apa mboten? Mboten. Abu Lahab enggak beriman, dulu yang menentang. Abu Thalib juga beriman apa enggak? Abu Thalib? Abu Thalib, pamannya Nabi, yang membantu dakwahnya Nabi, yang membentengi keburukan-keburukan yang diarahkan pada Nabi. Abu Thalib, pamannya Nabi, saudaranya Abdullah. Beriman apa mboten? Termasuk sahabat atau bukan? Bukan. Abu Thalib tidak masuk Islam, kemudian meninggal dunia, maka dia dapat azab yang paling ringan itu loh ya. Dibakar kakinya, otaknya mendidih. Itu Abu Thalib itu. Yang paling ringan. Orang kafir tapi khusus mendapatkan syafaat khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pun syafaatnya bukan full 100%. Karena Rasul mintanya kepada Allah Ta'ala, Abu Thalib enggak diazab, selamat dari neraka, tapi Allah Ta'ala tidak bisa mengabulkan doanya Nabi, tapi hanya memberikan syafaat ya sebagian saja. Abu Thalib tetap diazab dengan azab yang paling minimal, azab yang paling ringan. Paling ringannya aja berat seperti itu. Abu Thalib mengatakan, sungguh aku merasakan azab yang paling berat dalam neraka. Gitu tuh bilangnya. Padahal azabnya dia itu yang paling ringan. Wal iyadzubillah. Syarat ketiga, sahabat itu dia meninggal dunia di atas keimanan. Nah, di sini berarti Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara para sahabat. Karena kalau dikatakan kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, kalian amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman pada Allah Ta'ala. Ada nggak waktu ayat ini turun orang beriman selain sahabat? Ada apa nggak ada? Tabiin sudah ada atau belum? Ada atau belum? Ya otomatis belum. Apa pengertian tabiin? Orang yang berjumpa dengan sahabat dalam kondisi beriman meninggal dunia di atas keimanan. Tabiin, pengikutnya tabiin ada nama mboten? Belum ada, karena tabiin muridnya tabiin. Bisa dipahami ini ya. Sahabat, kemudian di bawahnya generasi berikutnya adalah tabiin, generasi berikutnya adalah tabiin atau atba'ut tabiin. Di sini otomatis merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat ya. Karena ayat ini turun, Allah mengajak bicara orang-orang yang beriman pada waktu itu, dan tidak ada pilihan lain orang yang beriman pada waktu itu kecuali mereka adalah para sahabat ya radhiyallahu taala anhum. Dan ciri-ciri mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat. Adalah diantara ciri mereka beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman pada Allah Ta'ala. Maka seorang kalau dia ingin ya mendapat predikat sebagai orang terbaik, manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menjadikan ciri-ciri ini ada pada dirinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang-orang yang mengajak kepada berdakwah kepada kebaikan. Dia amar ma'ruf nahi munkar, dan merekalah orang-orang yang sukses beruntung. Ini sangat jelas tegas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga mereka adalah orang-orang yang sukses, yang selamat, yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman laki-laki dan juga perempuan, mereka itu adalah penolong satu sama lain. Orang beriman laki-laki dan perempuan, saudara-saudari seiman seislam,
itu hendaknya sebisa mungkin tolong menolong, mengetahui kondisi saudaranya, tetangganya, temannya. Kalau ada yang butuh bantuan, hendaknya ditolong sebisa mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong seorang hamba yang hamba itu dia mau menolong saudaranya yang lain. Perhatikan, hakikatnya sebenarnya orang yang menolong orang lain adalah dia itu menolong dirinya sendiri. Bahkan pertolongannya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia membantu tetangganya, ya barangkali tetangganya sakit, dia ngasih nasi, bubur, ya sayur, lauk, apalah. Dia menolong tetangganya, menolong saudaranya. Dengan dia menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dirinya. Bahkan dia menolong saudaranya kan dengan pertolongan yang sedikit. Nah ini dia mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala bagi dirinya, pertolongannya sangat besar. Maka orang yang menolong orang lain sebenarnya dia sedang menolong dirinya sendiri. Ini motivasi bagi kita semuanya. Yang pertama, agar tidak cuek, ya, tidak cuek kepada sesama saudara seiman, seislam. Tolong menolong. Allah Ta'ala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan salinglah kalian tolong menolong, ya, di atas ketakwaan dan di atas kebaikan. Dan di sini ciri-ciri orang yang beriman adalah orang beriman laki-laki dan perempuan, saudara-saudari seiman, seislam. Mereka itu saling menolong satu sama lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu saling amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Maka kita katakan bahwasanya pertemanan yang baik, pertemanan yang sejati itu pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani seorang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada temannya. Berani itu ya. Bukan teman baik itu teman yang mendukung segala sesuatu yang dia inginkan. Melakukan keburukan didukung, wis enggak apa-apa, saya tetap mendukung kamu di belakang kamu misalnya. Tidak. Tapi teman yang baik satu sama lain itu amar ma'ruf nahi munkar. Namanya manusia pasti ada salahnya, pasti ada kelirunya. Suatu saat dia kejeblos ke dalam dosa, itu dia butuh nasihat, butuh amar ma'ruf nahi munkar. Nah kita sebagai temannya perhatian dengan teman kita, tujuannya ya supaya menyelamatkan dia dari api neraka. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia itu mencintai dirinya sendiri. Kalau dia ingin supaya dia itu selamat dunia akhirat, hendaknya keinginan baik ini juga ditujukan bagi saudaranya atau saudarinya. Nasihati dengan cara yang baik. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini tidak ada urusannya dengan perkara sungkan loh nggih. Ya, teman saya baik, membantu terus, ya dia salah, tapi kalau saya ingatkan nanti jadi sungkan. Enggak ya. Ini bukan perkara sungkan, ini perkara syariat Islam. Agama kita tidak dibangun dengan sungkan, tidak dibangun dengan ya tidak enakan, tidak dibangun dengan perasaan. Agama Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini harus kita pahami dengan baik. Justru dengan dia itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar bersama saudaranya, saudarinya, seiman, seislam, maka akan terjalin hubungan yang baik. Allah Ta'ala akan mengokohkan hubungannya. Bahkan satu sama lain bisa jadi memberikan syafaat. Mungkin si A memberikan syafaat si B, atau si B yang memberikan syafaat kepada si A. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, nantinya ketika di hari kiamat ada dua orang yang saling bersahabat di dunia, ketika di akhirat katakanlah si A dan si B. Si A masuk surga, dia mencari temannya si B, kok tidak ada di surga. Akhirnya dia bertanya
di mana teman saya si B yang dulu kita senantiasa puasa bareng, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, datang ke kajian bareng, kalau sakit saling menjenguk dan melakukan kebaikan yang lainnya. Ditanyakan, maka dijawab, kalau nggak ada di surga, coba cari di neraka, barangkali temannya masuk neraka. Ketika dicari di neraka, ternyata ketemu temannya ini berada di neraka, diazab di dalam neraka. Maka dia melaporkan, wah teman saya berada di neraka, gimana Pak bisa memberikan syafaat? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada orang itu untuk memilih mana temannya, ya, itu ditunjuk nanti akan diselamatkan dari neraka. Dan benar ketika ditunjuk teman saya yang ini, dia yang ketika dulu di dunia saling, ya, menasihatkan dalam kebaikan, ngaji bareng, belajar, ya, agama bareng, belajar Al-Quran, tahsin, bahasa Arab dan yang semisalnya, melakukan ketaatan bareng-bareng. Ya, maka ketika satunya masuk surga, satunya masuk neraka, bisa saling memberikan syafaat. Akhirnya yang masuk neraka itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan dalam surga, perantaranya dengan sebab pertemanan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hobi yang sama, bukan karena sama-sama suka, ya, sepedaan, bukan sama-sama suka motoran, bukan karena sama-sama tidak perkara dunia. Pertemanan itu boleh, tapi pertemanan yang ini maksudnya pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal digabung saja, ditambahkan. Ya tidak ada kesungkanan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Temannya barangkali, ya, dia itu melakukan kekeliruan, kesalahan, bisa dinasihati dengan cara yang sebaik mungkin. Diajak belanja bareng, bayarnya dewe-dewe tadi, ya. Baru diajak ngobrol gimana. Dan memang untuk melakukan, mungkin kalau melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ini lebih mudah daripada nahi munkar. Nggih napa mboten? Amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi munkar. Kenyataannya memang seperti itu. Karena mengajak itu ya lebih mudah. Contohnya ini orang yang dia sholat berjamaah 5 waktu di masjid, mengajak teman-temannya, ayo sholat ke azan zuhur misalnya, itu lebih mudah daripada dia nahi munkar. Temannya ini main judi, temannya ini sabung ayam, temannya ini, ya, riba. Itu mau mengingatkan, itu effortnya lebih besar, lebih berat, lebih susah. Ya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun, lemah lembut, bismillah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, insya Allah bisa. Meskipun memang, ya, nahi munkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, beliau dahulu itu sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul, adalah orang yang luar biasa baiknya di mata orang-orang musyrikun, kafirun, Quraisy, mendapat julukan-julukan yang indah. Orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Nabi Muhammad SAW orang yang seperti itu. Karena beliau tidak nahi munkar. Kalau amar ma'ruf bisa jadi, ya, kita amanah, melakukan kebaikan, ya, jujur. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, menjadi rasul, dan beliau otomatis salah satu tugas yang diemban adalah at-tabsyir wal indar. Maka Rasulullah itu mubashir dan mundir. Rasul itu sebagai mubashir dan mundir. Mubashir memberikan kabar gembira, barang siapa yang beramal solih, beriman, masuk surga. Barang siapa birrul walidain dapat pahala, barang siapa sedekah dapat pahala jariyah. Ini mudah disampaikan, nggih napa mboten? Tapi ketika Rasulullah SAW melarang orang melakukan kesyirikan, ya, khamr diharamkan, riba, judi, durhaka tidak boleh. Ketika beliau nahi munkar, maka orang-orang musyrikun, kufar, mereka memusuhi Rasulullah SAW dengan permusuhan yang sangat besar, sangat keras, luar biasa.
Akhirnya julukan-julukan indah yang sebelumnya, Rasul seorang yang amanah, Rasul seorang yang jujur, padahal yang Rasul maksudnya zatnya kan Rasul alaihi salatu wassalam sebelum diutus, setelah diutus kan tetap sebelum diutus Rasul amanah, setelah diutus jadi nabi beliau kan tetap amanah. Ketika beliau itu sebelum jadi nabi orangnya jujur, setelah jadi nabi juga jujur. Tapi karena beliau nahi munkar, ya melarang orang-orang melakukan kesyirikan, dan memang seperti itu konsekuensinya, maka bangkitlah orang-orang musyrikun, kafirun, ya memusuhi Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan permusuhan yang luar biasa besar, ingin membunuhnya, meracunnya, mensihir, memberikan julukan-julukan yang sama sekali tidak benar. Dulu ketika sebelum jadi nabi Rasul dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, amanah. Setelah jadi Nabi Rasul, ya Rasul itu Nabi Muhammad tetap amanah juga. Tapi kok dijuluki sebagai syairun, kadzab, sahir, seorang penyair, penyihir, gila. Ini kan julukan-julukan sebenarnya tidak ada pada Nabi gitu loh ya. Sekedar ya melemparkan tuduhan dusta. Sebabnya apa? Sebabnya beliau melakukan nahi munkar. Dan diantara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar merupakan faktor sebab mendatangkan keselamatan, kesuksesan dunia akhirat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Ketika orang-orang Yahudi itu mereka melupakan, tidak menghiraukan peringatan yang disampaikan oleh orang-orang nabi atau orang-orang solih di kalangan Yahudi, jadi diberikan nasihat tidak diterima, diberikan nasihat ya tidak digubris istilahnya. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami menyelamatkan orang-orang yang dia itu nahi munkar. Yang diselamatkan oleh Allah dari orang-orang Yahudi adalah orang yang melakukan nahi munkar, dan kami mengazab orang-orang yang melakukan kezaliman dengan azab yang keras, siksaan yang besar atas dasar perbuatan dosa, kefasikan yang mereka lakukan. Fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan dia melakukan dosa terus-menerus. Fasik, orang yang al-khuruju an ta'atillah wal israr dalam kemaksiatan itu. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan dia melakukan dosa terus-menerus. Orang yang fasik. Maksudnya ketika orang-orang Yahudi waktu itu mereka kan dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mencari ikan. Di hari apa dilarangnya? Di hari apa? Hari Sabtu. Mereka dilarang mencari ikan, mancing, menjala hari Sabtu. Akhirnya Yahudi ini karena kecerdasannya akhirnya keblinger. Dia ngotak-atik ya. Akhirnya mereka menyiapkan jala pancing yang semisalnya hari apa? Jumat sore dipasang. Mereka ini membuat hilah, membuat rencana, nah itu yang ngotak-atik ini. Hari Jumat sore dipasang. Sabtu di rumah tidur, nggak ke kali, nggak ke sungai, nggak ke laut orang Yahudi. Baru diambil jalannya hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Berarti hari Sabtu mereka mancing nomboten. Ini mengakali syariat namanya, mengakali Allah Subhanahu wa taala, rencananya mereka. Maka mereka dikatakan yukhadi'una Allah. Mereka ingin membuat makar, membuat khidah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Taala yang membuat makar kepada mereka. Ciri-ciri orang Yahudi ini, diantaranya mereka itu suka membuat makar, ngotak-atik ya syariat, diakal-akali. Nah, mereka ketika dilarang itu malah seperti itu terus ya. Jangan memancing cari ikan hari
Sabtu. Tapi ikan hari Sabtu itu emang banyak. Justru ikannya kayak ngece gitu loh ya. Ikannya muncul-muncul. Kelihatan. Makanya itu perkaranya perkara iman. Maksudnya mereka benar-benar mau mentaati Allah Ta'ala dan juga menjauhi larangannya atau tidak. Nah Yahudi ini malah membuat akal-akalan. Dan memang ikannya dibuat oleh Allah Ta'ala. Ikannya banyak pada hari Sabtu. Dan ikannya itu kelihatan muncul-muncul itu. Nah, akhirnya ya Yahudi tadi membuat hilah. Itu mereka karena ketika dilarang tetap seperti itu, tetap menjalankan larangan, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan azab yang sangat keras ya atas dasar perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wasallam membuat permisalan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Matsalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Permisalan orang yang menegakkan hukum Allah Ta'ala ya, dan juga permisalan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan seperti orang-orang kaum yang mereka mengundi. Mereka itu mengundi siapa yang ada di, kalau naik kapal itu siapa yang dia naik di atas, siapa yang berada di bawah. Kan ada dua kan itu tempatnya itu kapal bahtera, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian fakana alladzina fi asfaliha idastaqau minal ma'i maru ala man fawqahum. Yang di bawah kalau mereka butuh air, mereka kan harus ke atas dulu, naik tangga ke atas, baru mereka menciduk air di lautan. Kalau mereka butuh air kan harus menciduk air di lautan, dan itu harus naik ke atas. Nah, ada orang mengatakan, orang yang berada di bawah kapal, yang tempatnya di bawah mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'zi man fauqona. Kalau kita ini harus naik ke atas, ini ribet. Kita justru mengganggu orang-orang yang ada di atas kapal, mungkin sedang tidur, istirahat atau apa, kapalnya sumpek, kita naik tambah sumpek lagi. Kecil tempatnya lah. Maka dia punya rencananya tapi salah ini ya. Gimana kalau kita membolong gitu ya. Rencananya baik enggak ini? Daripada kita naik nanti nggak ganggu orang di atas, nyiduk air, turun lagi ribet, kesuwen. Mending kapal ini kan kita lubangi saja sedikit, langsung kita dapat air. Nggak usah ngerepotkan siapa-siapa, nggak usah mondar-mandir naik turun. Nah, orang yang mendengar hal ini, orang yang tahu hal ini, orang yang atas atau bawah, fa'in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau dia membiarkan orang itu berbuat seperti itu, membolongi kapal tadi untuk ambil air, maka mereka akan binasa, hancur, mati semuanya, bisa tenggelam itu. Katakanlah ya, kapalnya besar, jumlahnya ada 50 orang di atas, 50 di bawah. Itu ada yang punya pikiran, ini kelamaan kalau kita ini ke atas, kita bolong kapal dari bawah, selesai. Kalau enggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar gitu loh maksudnya itu. Kalau enggak ada yang melarang orang ini, maka mereka bisa mati semuanya itu, bisa tenggelam semuanya. Wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Kalau mereka mencegah orang itu, melarang orang itu membolongi kapal, maka insya Allah mereka akan selamat. Orang yang di atas dan di bawah semuanya bisa selamat. Istilahnya nggak apa-apa, agak ribet, memang seperti ini SOP-nya gitu ya. Harus naik ke atas dulu supaya selamat semuanya. Mungkin agak ribet sedikit tapi selamat semuanya. Daripada lebih cepat dibolong di bawah, nggak lama kelelep semuanya. Lah ini malah bahaya. Nah, itulah permisalan amar ma'ruf nahi munkar yang diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang naik kapal, ya atas bawah, dek atas dan yang ada di bawah. Yang di bawah pengen ngambil air, tapi nggak mau naik ke atas, daripada ribet, ya mending langsung dibolong di bawah. Kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, itu bisa tenggelam semuanya.
Nah, dikatakan di sini fala yazalun nasu bi khairin madama fihim man yu'na bi hadhihi syairah. Maka orang senantiasa, manusia senantiasa dalam kebaikan kalau mereka itu memperhatikan syiar amar ma'ruf nahi munkar. Fa amma idza takhallan nasu anha fa inal khatara azimun. Kalau orang enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka akan muncul bahaya yang besar, wal uqubata jasimah, dan akan muncul akibat yang mengerikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'al munkara falam yughayyiruhu ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi." Sesungguhnya orang-orang itu manusia, apabila mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak mau merubah kemungkaran, maka sama dengan dia itu ya membolehkan azab Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka semuanya. Satu RT ada orang yang ya memproduksi khamr. RW 1, RW 1 misalnya di Kalimantan aja contohnya ini ya. RT 1, RW 1 di Kalimantan manalah. Satu kampung isinya 100 orang misalnya, satu RT. Itu orang-orang yang tahu ya ini produksi khamr ini. RT-nya juga tahu. Kalau enggak ada amar ma'ruf nahi munkar di situ, ya, itu sama dengan yang enggak amar ma'ruf nahi munkar itu bisa jadi dia itu juga dimasukkan orang yang ridho dengan hal tersebut, bahkan sama dengan dia itu menghalalkan azab Allah mengenai mereka semuanya. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pula yang ada dalam keluarga. Yang paling inti pertama kali yang menguasai keluarga adalah seorang suami, seorang bapak-bapak, ya, seorang bapak ayah, dan dia harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru yang baik-baik, ya, dan juga dia melarang dari keburukan kemungkaran yang ada dalam keluarganya. Yang paling minimal itu seperti itu. Seorang ayah dia dituntut untuk itu memerintahkan istrinya, anaknya, pertama kali kan bertauhid, memiliki akidah yang benar, menyuruh ngaji, kemudian juga sholat, kemudian juga menutup aurat, laki-laki perempuan wajib menutup aurat. Kemudian juga melarang dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, kesyirikan, kebid'ahan, mencuri, zina, khamr, ya. Termasuk laki-laki juga berhak untuk menanyai istrinya tentang perginya kemana, maka perempuan harus izin kalau dia keluar rumah. Keluar rumah maka izin kepada suaminya. Kecuali memang hal yang biasa lah ya, belanja ke pasar atau ya beli telur di sebelah, beli lombok atau yang semisalnya. Nah, ini perlu diperhatikan, harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pula berikutnya adalah seorang istri. Seorang istri, ibu rumah tangga, seorang ibu, maka dia juga harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kepada suaminya, maka di ngobrol, ini kok kurang pas gimana misalnya. Menasihati dengan cara yang baik, mengingatkan dengan cara yang baik, tidak mengapa. Kemudian juga pada anak-anaknya, maka dia bisa berkuasa, seorang istri atau ibu dalam rumah tangganya. Kemudian kata Syabir Rozak, ini kan motivasi melakukan amar ma'ruf nahi munkar sudah ada, kemudian dalil-dalilnya ada. Berikutnya, fal yahdaril muslimu fi hadzal bab min masaliki ahli dhalal wa taraiki ahli batil. Hendaknya seorang muslim itu hati-hati tentang bab ini, bab amar ma'ruf nahi munkar, dari jalan metodenya orang-orang yang keliru dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fala budda min mura'ati dhawabiti hadhihi syairatil qawimah. Seorang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya, tata cara, metode amar ma'ruf nahi munkar harus diperhatikan. Wa adabihal mubarakah wa qawaidiha rasinah al-mustamaddah min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Intinya orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini ada tata caranya. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah ibadah. Kalau ibadah harus mengikuti tuntunan Rasul dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak boleh orang itu amar ma'ruf nahi munkar tapi seenaknya sendiri.
caranya tidak benar. Atau untuk ya mempermalukan saudaranya, saudarinya, tidak boleh. Ya, katanya menasehati tapi secara umum, ini tidak boleh. Dengan dalil ya amar ma'ruf nahi munkar. Ya benar apa enggak ini? Jangan-jangan ada tendensi pribadi, tidak boleh. Karena ini adalah perkara ibadah. Ya, ibadah haruslah diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ini cemburu karena syariat Allah ditentang, dilanggar gitu loh ya. Arahnya ke situ, bukan karena wah dulu dia pernah mencurangi saya itu. Pas ini dia itu salah, tak nasihati di depan umum ya dengan dalil amar ma'ruf nahi munkar. Ini untuk memalukan dia, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu, ya, dendamu kepada seorang itu menjadikanmu berlaku tidak adil kepada orang itu ketika dia salah. Berlaku adillah, i'dilu. Karena berlaku adil itu ya lebih dekat kepada ketakwaan. Barangkali seorang yang dia itu ya, punya hutang kepada kita tapi enggak dibayar sudah lama, katanya sebulan, ternyata 6 bulan enggak dibayar-bayar padahal punya uang misalnya ya. Kemudian dia pas melakukan kesalahan, kemudian kita wah pas ini momennya dibesar-besarkan ya, jadi saksi tapi jadi saksi yang dibesar-besarkan, enggak benar. Ini juga tidak tidak boleh sesuai dengan apa dia yang diperbuatnya. Maka kezaliman kaum orang kepada kita itu tidak boleh dengan kita membalasnya berlebihan, apalagi menjadikan kita enggak berlaku adil. Kalau dia memang enggak keliru ya enggak. Misalnya orang itu yang dia tadi hutang pada kita enggak bayar-bayar itu, wah dia terlibat kasus misalnya tertuduh mencuri. Orangnya kok mirip tertuduh mencuri. Yang mencuri yang mana? Si A atau si B? Wah, saya enggak tahu saya. Yang penting saya jadi saksi, yang nyuri si ini saja dia punya hutang pada saya. Nah, itu dia jadi saksi palsu enggak boleh. Supaya dia kena hukumannya. Hutang ke saya kok enggak bayar-bayar, kapok woy. Nah, misalnya ini enggak boleh. Jadi dia enggak berlaku adil. Allah dengan tegas mengatakan kezaliman orang kepada kita tidak boleh menjadikan kita ini ya tidak berlaku adil, tetap berlaku adil. Meskipun memang ya mungkin kita ada bencinya, dongkolnya, itu namanya adalah walak wal barok kita. Walak wal barok. Kita mencintai dia masih muslim, mukmin, tapi dengan kesalahan, kekeliruan, kemaksiatannya kita membenci dia sesuai dengan kadarnya. Seperti itu. Fa innaha idza uqimat ala wafqi hadhil qawaid wa dawabit tahaqqaqa salahu wal khairu wal falah. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu kalau ditegakkan, dijalankan sesuai dengan kaidah prinsip yang berlaku di dalam syariat Islam, maka akan muncul terwujud kebaikan dan keselamatan bagi pribadi maupun masyarakat ya secara umum. Itu yang perlu diperhatikan. Dan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini kita sampaikan secara ringkas, ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar merupakan ya, syariat Islam. Dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sudah kita bacakan tadi, sangat banyak. Yang kedua, mengetahui hakikat amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia itu hendaknya mengetahui. Dia mengetahui hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang dilarang. Dia memerintahkan ini, berarti dia harus tahu hal ini gitu ya. Dia memerintahkan sholat, dia harus tahu tentang sholat itu seperti apa. Dia memerintahkan atau dia melarang dari perbuatan syirik, dia harus tahu syirik itu seperti apa. Harus mengetahui. Berikutnya, syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Ini penting sekali. Syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Yang pertama adalah memastikan sesuatu yang diingkari adalah benar-benar perbuatan mungkar. Kita mengingkari sesuatu itu harus dipastikan lah, sesuatu ini benar-benar mungkar, benar-benar maksiat, benar-benar keliru. Benar-benar keliru.
Berikutnya adalah kemungkaran itu bisa kita lihat atau kita saksikan secara terang-terangan. Maksudnya orang yang melakukan terang-terangan. Bukan kita ini tajasus. Apa tajasus? Memata-matai. Kita nyari kesalahan. Lah bukan gitu. Amar ma'ruf nahi munkar melarang kemungkaran, bukan dengan kita itu nyari-nyari kesalahan orang itu, ketahuan semuanya nanti itu. Dan juga kita ini wala tajassasu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian itu tajassus. Dalam memata-matai orang tidak boleh. Dilihat nih keseharian orang itu ngapain aja, salahnya apa ditulis, dicatat. Lah itu enggak boleh. Kemungkaran yang kita ingkari itu kemungkaran yang nampak. Memang nampak. Jadi orangnya melakukan terang-terangan, kita melihat, itu mungkar. Kita baru amar ma'ruf nahi munkar di situ. Bukan kita mengetahui kemungkaran itu karena tajasus, mencari-cari, ya, memata-matai. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Kalau seperti itu, akhirnya dia itu jatuh dalam tajasus. Jadi itu terlarang, tidak boleh. Ya orang biarkan dia melakukan aktivitasnya. Salah benar itu bukan urusan kita gitu loh ya. Dan itu akan memberatkan diri kita. Nggih napa mboten? Jangan mata-matai kesalahan orang lain. Lebih baik kita ini introspeksi diri. Kita ini kurang apa? Salahnya di mana? Itu diperbaiki jauh lebih baik. Kita tidak diperintahkan untuk ya mengetahui detail permasalahan orang, rumah tangga orang lain, salahnya ini, kelirunya ini. Sudah itu detail mendetail mengetahui secara cermat, tidak. Yang kita nahi munkar, kita mencegah, kita melarang kemungkaran, itu sesuatu yang memang dilakukan terang-terangan, kelihatan memang. Kita bukan mata-matai. Kemudian tindakan nahi munkar, kita mengingkari kemungkaran itu pada perkara yang memang perkara munkar, bukan perkara yang ada perselisihan di kalangan para ulama. Contohnya, perkara yang ada perselisihan di kalangan para ulama, jadi memang tempat dibolehkannya berselisih. Ketika seorang itu dalam kondisi sholat itu i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tangan orang yang dia sholat sami Allahu liman hamidah sebagian ke bawah itu namanya irsal. Sebagian dia bersedekap. Nggih napa mboten? Jenengan tangannya ke bawah atau bersedekap? Ya sebagian jawab bersedekap, sebagian ke bawah. Dalam hal ini kita berbeda. Ini perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Tidak boleh kita nahi munkar di sini gitu loh maksudnya. Paham ya? Ini nggak boleh kita mengingkari orang yang berbeda dengan kita, tapi kita nggak ngecek dulu. Ini perbedaan ijtihad para ulama atau bukan? Wah itu orang itu kok ketika sholat kok sami Allah liman hamidah kok bersedekap lagi? Harusnya kan tangannya ke bawah seperti saya. Diingkari orang itu, lah ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Nah berikutnya poin yang penting juga mengetahui tahapan nahi munkar. Mengetahui tahapan-tahapan. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Perhatikan di sini Rasul mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran, begitu saja, bukan tajasus, bukan memata-matai orang, tidak boleh memata-matai orang, nggak boleh. Maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu yang pertama dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Kalau nggak bisa dengan tangan, kekuasaan, maka dengan lisan, menasehati. Kalau nggak bisa, maka dengan hatinya, mengingkarinya. Dan dengan hati adalah bentuk nahi munkar ya selemah-lemahnya iman. Maka yang pertama nahi munkar itu adalah dengan tangan atau kekuasaan. Contohnya ketika di sebuah daerah tadi di RT 1 RW 1 tadi di Kalimantan ada orang itu dia produksi khamr.
produksi khamr besar-besaran sampai dikirim ke luar Kalimantan misalnya, luar pulau. Lah, yang berhak seperti itu untuk merubah kemungkaran itu dilihat dulu. Itu yang paling mungkin sepertinya adalah pemerintah. Pemerintah. Kenapa? Karena diantara nanti ada juga syarat kita ini merubah kemungkaran, ya, merubah kemungkaran adalah yang pertama kemungkaran itu harus hilang 100%. Ada kemungkaran dirubah hilang 100% dan tidak meninggalkan madorot apapun. Dan itu yang bisa melakukan adalah pemerintah. Ada orang tadi produksi khamr, maka pemerintah memerintahkan tentara, polisi, aparat yang bertugas menghancurkan, menghentikan, menangkap pelakunya. Itu tugasnya pemerintah. Yang kedua yang diharapkan dari amar ma'ruf nahi munkar adalah ketika dia nahi munkar itu kemungkarannya hilang, tapi muncul kemungkaran yang setara, yang sama. Itu juga atau yang kedua ini ketika dia nahi munkar, kemungkarannya berkurang tapi enggak semuanya. Itu juga dianjurkan. Pertama, kedua ini dianjurkan. Dia nahi munkar, kemungkarannya hilang 100%. Yang kedua, dia nahi munkar, kemungkarannya hilang. Hilang berapa? 40%, 30%. Dan dia nggak kena madorot. Yang ketiga, ketika dia nahi munkar, kemungkinannya adalah kemungkarannya hilang, yang dia ingkari hilang, tapi muncul kemungkaran yang serupa. Ini perlu diperhatikan. Ini tidak usah nahi munkar. Yang keempat, ketika dia nahi munkar, madorotnya adalah lebih besar. Ini haram. Tidak boleh kalau gitu. Ini perlu diperhatikan ketika kita melihat barangkali orang di pinggir jalan, orang di teras-teras rumah itu dia minum khamr terang-terangan. Ada apa enggak ada? Ada namboten? Ada. Mohon maaf nih nggih. Di sebelah kita itu yang di sebelah agak sana kan ada tempat itu nggih. Perzinahan, gini mboten. Cara mengingkarinya, apa kita harus mengingkari langsung datang diobrak-abrik itu, dibong? Tidak ya. Kita kena madorot lebih besar bisa jadi. Diajar wong, bisa diuber-uber bisa jadi lah. Malah kemungkaran kita mengingkari kemungkaran, tapi madorotnya kemungkaran yang datang lebih besar mengenai kita. Ini tidak disyariatkan. Jangan kita mengingkari kalau gitu. Dibiarkan dulu. Karena yang paling berhak itu adalah pemerintah. Dan juga mengingkari dengan kekuasaan itu kita cek juga. Harus yang memiliki kekuasaan. Yang berbuat maksiat itu di lingkungan RT, itu ya kita lapor RT paling penting, yang paling inti. Kalau kita langsung bertindak, lah kita ini siapa? Kita dilihat diri kita dulu. Ya saya juga warga, dia juga warga. Kalau saya ingkari, madorotnya kayaknya lebih besar mengenai saya. Kemungkarannya justru lebih besar. Lah ini kita nggak usah mengingkari. Bukan berarti nggak usah mengingkari ridho. Yang paling minimal mengingkari dengan hati. Maksudnya nggak mengingkari dengan kekuasaan. Diserahkan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Kasun, Kades. Mereka tugasnya. Seperti itu. Kalau kita nggak bisa mengingkari dengan kekuasaan, maka mengingkari dengan lisan. Menasehati, dinasehati dengan baik kalau bisa. Kalau kita nggak bisa menasehati, ya maka kita mengingkari dengan hati. Misalnya, qadarullah ada tetangga itu yang dia itu sabung ayam, ada namboten? Ada sabung ayam, judi. Kita mengingkari dengan kekuasaan tidak bisa. Mengingkari dengan lisan. Ya, ada orang sabung ayam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, 5 menit saja saya ngomong. Malah digebuki. Lah ini juga kemungkaran yang timbul malah lebih besar. Tidak usah. Kita pilih yang ketiga. Yang ketiga adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Caranya bagaimana? Mengingkari dengan hati, meyakini itu perbuatan salah, keliru, haram. Yang kedua, plus dia menjauh dari kemungkaran tersebut. Saya berikan contoh yang paling
nyata barangkali ini ya. Kalau ada segerombolan ibu-ibu, tetangga dan lain sebagainya, mereka sedang asik menggibah, gitu ya, menggibah orang lain, maka kalau bisa jenengan merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Punya kekuasaan mboten? Mboten. Yang kedua dengan lisan dinasehati. Bisa apa enggak kira-kira? Melok bisa. Jangan. Dengan lisan bukan melok-melok ya. Enggak bisa atau belum bisa. Maka yang ketiga caranya saya mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati, jangan ikut nimbrung nongkrong di situ. Ikut di sebelahnya, diem cuma mendengarkan tok. Ini bukan mengingkari dengan hati. Ini ikut-ikutan. Karena mengingkari dengan hati itu meyakini dengan hati bahwa ini perbuatan keliru, salah, haram. Plus dia itu kabur, lari, menjauh dari tempat kemaksiatan tersebut gitu loh. Yang penting ini jangan saya mengingkari dengan hati sambil ndelok orang sabung ayam di situ lah. Itu mengingkari dengan hati itu dengan hatinya plus sebagai bukti dia mengingkari dengan hati, dia menjauh dari tempat kemaksiatannya. Bisa dipahami ya? Yang masih biasa ikut-ikutan sinten iki? Mengingkari dengan hati itu hatinya mengingkari plus dibuktikan dengan dia itu menjauh kabur gitu loh. Jangan ikut nimbrung di situ. Saya nggak ikut ngomong kok Ustadz, cuma mendengarkan lah. Itu juga sami rawon. Sama dengan ridho dengan kemungkaran, tidak boleh. Kenapa kok dia itu harus pergi menjauh dari situ? Kenapa? Dia kan nggak ngapa-ngapain. Jawabnya adalah pertama sebagai bukti dia mengingkari dengan hati. Yang kedua, dikhawatirkan kalau turun azab ke tempat itu, maka dikhawatirkan dia kena azabnya gitu loh. Coba di situ tiba-tiba tanah longsor di situ tok ya. Ya kok tanah longsor, tanah ambles di situ tok ya. Tempat orang itu 5 orang menggibah, tiba-tiba ambles. Diazab oleh Allah ya, gimana? Kalau dia di dekat situ kan bisa kena, maka dia menjauh. Makanya kata para ulama, istilahnya rekreasi atau tamasya ke apa namanya patung seperti tempat-tempat kesirikan itu loh ya, Candi Borobudur dan semisalnya itu tidak boleh, itu terlarang. Kenapa? Itu tempat kesirikan. Dikhawatirkan dia nanti kalau ketika ke situ kena azab gimana? Kalau Allah mengazab tempat tersebut tidak boleh. Ya tidak kalah penting juga kita juga harus mempertimbangkan maslahat dan madorot tadi ketika amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memperhatikan maslahat madorot dengan baik. Ini ketika saya amar ma'ruf nahi munkar ini kena masalah apa enggak? Kalau madorotnya lebih besar, lebih berbahaya, kemungkaran tidak hilang malah lebih besar, maka tidak disyariatkan untuk nahi munkar di situ. Itu ringkasannya seperti itu, fikih amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang paling terakhir kita baca khotimah, penutup. Sehingga kita selesaikan kitab ini pada hari ini insyaallah. Khotimah, penutup. Kata barajulun min ikhwani Sufyan ats-Tsauri an idni fa'aujiz. Seorang menulis surat kepada Sufyan ats-Tsauri mengatakan, tolong berikan saya nasihat dan nasihatnya diringkas. Maka Sufyan ats-Tsauri menulis nasihatnya. Di dalam suratnya beliau mengatakan, afanallahu wa iyyaka minassu'i kullihi ya akhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita semuanya dan Anda dari keburukan apapun. Inna dunya ghammuha la yanfa. Sesungguhnya dunia itu dukanya tidak ada habisnya. Wa farahuha la yadum. Dan kebahagiaan dunia tidaklah kekal. Wa fikruha la yanqadi. Memikirkan dunia tidak akan ada selesainya. Cuma gitu-gitu aja. Fa'mal li nafsika hatta tanjua. Maka beramalah engkau agar engkau itu selamat. Wala tatawana fata'tobah.
Dan janganlah engkau ini banyak berangan-angan sehingga engkau akan binasa. Enggak segera beramal, banyak berangan-angan saja. Wassalamu, ya semoga keselamatan menyertaimu. Nasihat beliau agar seorang itu segera beramal supaya mendapatkan keselamatan. Waqala Muhammad ibnu Samak, Muhammad bin Samak mengatakan, himmatul akil fin najati wal harabi. Orang yang berakal dia akan peduli dengan keselamatan dan lolosnya diri dari bahaya. Orang yang berakal dia berusaha gimana caranya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat dan supaya dia lolos dari musibah bencana. Sebaliknya wahimmatul ahmaq fil lahwi wat tarabi, dan orang yang bodoh, orang yang dungu, dia hanya peduli dengan sendau gurau permainan yang melalaikan. Orang yang bodoh, dia tidak peduli dengan keselamatannya. Yang penting ya kita senang-senang dulu. Nanti gimana terserahlah, nggak masalah. Tobatnya nanti dulu aja. Bisa jadi dia meninggal dunia, tapi belum tobat kepada Allah Taala. Akhirnya selesai urusannya. Yang benar adalah seorang itu segera beramal. Terakhir doa beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wa nas'alullaha tamama ni'matihi bil fauzi bil jannati wan najati minan nar. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan nikmat Allah agar kita mendapatkan kesuksesan dengan masuk surga dan agar kita selamat dari neraka. Wa an yutsabbita qulubana ala dinih, dan semoga Allah taala mengokohkan hati kita di atas agama Islam, agamanya. Innahu qaribun mujibun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha dekat dan maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Dan salawat dan salam dari Allah semoga senantiasa tercurah kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad beserta keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Amin. Demikian kitab ini kita bahas tentang Asrul Mujibat lin Najah, 10 kiat sukses selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah taala memberikan kita taufiknya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.